kita berdoa. Untuk ketua kelasnya siapa? Halo Bu. Yang mana nih? Itu Bu. Ada ya. Untuk ketua kelas pimpin doanya. Baik, teman hadiah teman-teman. Kita mulai pelajaran yang tadi kita berdoa sebagai Nah, jadi sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengabsen dulu ya. Untuk absennya, ya, Kadis. Yang pertama, Edoy, Hadir Bu. Francisca, Asliman, Aldo, Yunda, ada ya, oh hadir. Bagus, berarti hadir semua ya. Ini kan enak, walaupun udah jam terakhir tetap hadir semua ya. Siapa mau masuk? Oh Nindi ya, iya Nindi. Kenapa Nindi nggak masuk? Sakit katanya Bu. Sakit apa? Sakit gigi Bu, sakit gigi. Ih, serius? Jangan dibantu ya, temannya bolos ya. Nah, sebelum kita memasuki materi pada sore hari ini kan, di sini kan kita membahas tentang dampak bebas terhadap Indonesia. Nah, materi sebelumnya ada ingat nggak kita membahas apa? Sosialisasi. Iya Bu. Sosialisasi terhadap pasar bebas ini ya? Iya Bu. Oh iya, betul sekali. Jadi kalian ini udah pada tahu nggak apa itu pasar bebas? Kayak yang memperjualbelikan secara bebas. Yo apa? Pasar bebas berarti dari masuk sampai dalam gitu. Enggak, beda. Itu kan pasarnya bebas. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, gue akan menyampaikan tujuan terlebih dahulu ya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya itu di mana peserta didik diharapkan mampu menemukan penjelasan tentang konsep pasar bebas melalui media PowerPoint dan materi dari guru dengan benar. Kemudian peserta didik diharapkan mampu untuk menelaah ciri-ciri pasar bebas melalui media PowerPoint yang disampaikan oleh guru dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menemukan tantangan untuk menghadapi perdagangan bebas melalui video yang disambung dengan benar. Kemudian yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis dampak pasar bebas terhadap Indonesia melalui studi kasus lingkungan. Nah, sebelum memasuki materi ini juga, Ibu akan memberitahu manfaat tentang pembelajaran kita pada sore hari ini ya, di mana melalui materi pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dampak ekonomi dari kebijakan pasar bebas terhadap sektor-sektor ekonomi di Indonesia, serta mampu menghadapi tantangan dari pasar bebas terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, kalau menurut kalian nih, di sekitar kita ini apa sih yang termasuk ke dalam contoh pasar bebas gitu? Ada yang tahu? Shopee. Betul, tapi sekarang kan Shopee udah ada kebijakannya kan? Oh. Kita Shopee. Black market Bu yang di Facebook di tempat Iya. Oh iya, marketplace itu ya. Nah, ada juga seperti kayak kalian tahu tidak yang kalau misalnya kayak yang pasang-pasang nomor tuh. Misalnya bola ini lagi tanding nih kan, Oh, lagi ini. Betul, itu juga termasuk salah satu kan pasar bebas. Ini Bu aslinya. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Kan enggak SBB-nya ini nggak Bu. Jadi, baik materinya ini mengenai tentang pengertian pasar bebas. Nah, menurut para ahli ada dua pengertian tentang pasar bebas. Yang pertama, menurut Adam Smith, di mana pasar bebas merupakan kegiatan perdagangan yang memberikan kebebasan pada masyarakat untuk melakukan jual beli sesuatu yang mereka. Sedangkan menurut David Ricardo, pasar bebas mencakup kegiatan perdagangan secara global yang melibatkan dua negara atau lebih, di mana perdagangan dilakukan tanpa adanya masalah dari pemerintah masing-masing negara. Sehingga pasar bebas itu dapat disimpulkan sebagai tempat di mana penjual dan pembeli bebas untuk menetapkan kebijakan perdagangan mereka sendiri. Pemerintah tidak berhak atas apapun termasuk pajak, kendali mutu, harga dan lain sebagainya. Pasar bebas ditandai dengan kesepakatan dari negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian pasar bebas tersebut. Nah, contoh dari pasar bebas ini misalnya seperti masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, kemudian Asia Pacific Economic Corporation atau APEC, dan ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan sebagainya. Nah, tujuan dari pasar bebas itu sendiri ialah yang pertama meningkatkan kegiatan perdagangan. Diperhatikan ya. Nah,
Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, meningkatkan pertukaran teknologi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri, serta yang terakhir, memajukan perekonomian negara. Adapun ciri-ciri dari pasar bebas tersebut, di mana pasar bebas ini yang pertama sumber produksi dan alat dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat maupun perusahaan. Jadi pemerintah ini tidak ikut serta dalam pasar bebas ini. Kemudian terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat yang diyakini kelas pekerjaan dan kelas pemilik modal. Nah, yang ketiga, adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal atau sebesar-besarnya atau profit motif. Dan yang terakhir, tidak adanya suatu campur tangan dari pemerintah di dalam pasar. Nah, tantangan menghadapi perdagangan bebas. Jadi dalam persaingan di era pasar bebas ini yang menentukan adalah mekanisme pasar di mana produk atau jasa yang mempunyai daya saing tinggi yang akan menang untuk membuat barang, dan produk atau mempunyai daya saing yang tinggi memerlukan pengamanan ilmu manajemen, baik itu di bidang teknologi, sumber daya manusia, pemasaran dan keuangan, serta dan sebagainya. Nah, yang pertama itu rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, di mana tantangan menghadapi perdagangan bebas ini dia masuk ke dalam kayak rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dalam mempengaruhi harga jual beli barang impor, ekspor yang tidak stabil, sehingga dalam pasar bebas ini menghadapi tantangan yang seperti rendahnya nilai tukar rupiah. Kemudian kualitas infrastruktur juga menjadi tantangan dalam menghadapi perdagangan bebas, yang dimana ketersediaan dan kualitas infrastruktur ini masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Dan yang ketiga itu ada sektor industri, yang dimana sektor industri ini Indonesia masih rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan bahan setengah jadi dari luar negeri. Kemudian ada sebuah impor yang dimana tantangan dari menghadapi pasar bebas ini juga Indonesia ini lemah terhadap menghadapi sebuah impor karena dari produk-produk Cina ini juga masuk ke dalam Indonesia, sehingga dari negara-negara asing ini juga menjual barang-barang produknya ke dalam Indonesia. Kemudian ada perubahan perilaku konsumen, di mana pola perdagangan global membuat sikap konsumen lebih selektif akan keamanan pangan dan tingkat higienitas menjadi prioritas. Sistem perdagangan ini juga harus bertransformasi dalam ekosistem digital. Kemudian adanya potensi defisit dan resesi ekonomi, di mana kalau banyak negara maju yang mengumumkan masuk dalam resesi pada tahun 2020, di mana ditambah dengan perang dagang China dan Amerika Serikat yang kian memanas. Hal ini berimbas kepada semakin sulitnya pergerakan Indonesia dalam perdagangan bebas. Kemudian meningkatkan hambatan perdagangan. Jadi tantangan ini juga merupakan salah satu meningkatkan hambatan dari perdagangan itu sendiri ya. Yang dimana salah satu hambatan adalah proteksionisme perdagangan dengan adanya pemberlakuan tarif oleh negara mitra dagang, kewajiban lisensi impor dari negara mitra dagang, dan produk ekspor harus bersifat ramah lingkungan. Kemudian sulitnya menyepakati kerjasama perdagangan, di mana perundingan kerjasama perdagangan membuka arus investasi, membuka pasar untuk produk baru, dan mengurangi hambatan perdagangan yang merupakan eliminasi tarif atau non tarif. Adapun dampak dari pasar bebas ini memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatifnya, di mana dampak positifnya ini melalui dari pasar bebas ini kebutuhan sepenuhnya terpenuhi, kemudian memperluas jangkauan produk atau pasar. Terus yang ketiga, terbebas dari gangguan perdagangan. Yang keempat, meningkatkan ekspor sejalan dengan meningkatkannya devisa negara. Kemudian meningkatnya kreativitas sejalan dengan meningkatnya kualitas produk. Yang keenam, luasnya lapangan kerja berimbang dengan meningkatnya skill dan profesionalitas. Yang ketujuh, naiknya peluang investasi antar negara. Yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya dalam bentuk modal, tetapi juga dalam bentuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kesembilan, menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah jumlah wisatawan ke Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dalam negeri. Nah, adapun dampak negatifnya di mana meningkatkan perilaku konsumtif. Jadi, di mana masyarakat ini lebih banyak membeli
membeli barang itu dari luar negeri. Mereka lebih tertarik kayak tadi TikTok, Shopee, kan otomatis barang-barang dari luar negeri itu kan pada masuk kan ke Indonesia, ke dalam negeri. Jadi kita tuh lebih tertarik melihat barang-barang mereka, ditambah harga-harga barang mereka lebih dijual promo lebih murah, sehingga membuat kita kayak kurang menarik untuk membeli barang dalam negeri. Kemudian matinya produk lokal. Yang ketiga, matinya perusahaan kecil akibat eksploitasi perusahaan yang lebih besar. Yang keempat, memicu monopoli perdagangan. Dan yang kelima, memicu perang harga dan persaingan yang tidak sehat atau tidak seimbang. Yang keenam, mempertajam kesenjangan ekonomi antar pemilik modal dan pekerja. Dan yang terakhir, menurunnya perekonomian negara akibat gagal bersaing. Dan 8, negara menjadi ketergantungan dengan produk luar. Nah, sebelum masuk ke tugas, aku mau memberikan video sebentar, yang dimana video ini bisa menjadi referensi atau penambahan informasi untuk kalian ya. Maaf ya kalau suara videonya agak kecil. Dekatin ya, Tri. Berarti nanti ada tugas. Enggak terus kok. Iya, nanti nilai sikapnya dikurangi. Ini termasuk nilai sikap ya. Kalau bisnis itu masuk ke dalam nilai sikap. Kok aja tinggal masuk. Memang benar kali. Iya. Kemarin Pak Nadiem Makassar dilawan dia. Nanti
Iya, guru lain juga bilang ini ya soal kita Hati-hati sama siunnya sebenarnya. Iya, bapak kemarin tuh yang masuk sebelumnya juga udah bilang itu tuh ada satu itu anaknya tuh satu cewek katanya. Pak Pandu gurunya. Iya, dia kan kita kan coba ya kalian ya. Gimana ini ya? Ini buat nambah pengetahuan, jadi diperhatiin aja ya. Nah, jadi dari video yang diambil sebagai pembelajaran ini semoga bisa menjadi referensi atau penambah pengetahuan kalian dalam materi pasar bebas ini ya. Nah, jadi di sini Ibu memiliki dua kasus yang akan kalian kerjakan, tapi sebelumnya Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Ini mau pilih sendiri atau mau dipilihkan? Pilih, karena dipilihkan jadi langsung aja dari S5 sampai Tri itu satu kelompok. Dari ya ikut Asima, Yunda dan Tri jadi satu kelompok. Edoy, Francisca dan Paulo menjadi satu kelompok. Tapi karena ini dua contoh kasus yang berbeda, jadi Ibu mau salah satu perwakilan kelompok untuk mengambil. Maju Pandu. Ini kelompok satu lagi sampai yang ini. Itu kelompok ininya. Jadi yang dapat kasus pertama siapa? Bisa. Itu buat. Nah, berarti kelompok Paulo 2, kelompok Yunda yang pertama. Jadi di sini kalian nanti Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian seperti kalau misalnya presentasi di kelas. Ya, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Terus ya, seperti di kelas biasanya yang bertanya kelompok lain. Iya, yang bertanya itu kelompok lain. Hah? Terserah kalau misalnya pertanyaan atau jawabannya kurang memuaskan mungkin bisa berdebat, tapi bisa saling ini. Bebas, kelompok berapa? Ini kelompok bebas, ini kelompok global ya. Oh ini legal. Iya, ilegal ya. Ilegal, ini lanjut ilegal, ini ilegal. Berarti kita ini sudah resmi kan? Boleh berdiskusikan sesama anggota kelompok tapi jangan bersinnya. Boleh nengok dari internet. Boleh kami ada iya, makasih ya. Iya Bu, ada guru yang berjiwa ini kan. Iya Bu. Papa duit nanti kawan itu. Nanti kerjain dulu tugasnya jangan dibuat Ayo. kalian ini ya kalau cuma maksudnya. Ibu nanti. Iya. Sumpah ya Bu sampai besar. Iya, keluar lah itu ya. Kira-kira 15 menit cukup nggak?
lebih dari cukup. Lebih dari cukup. 15 menit ya waktunya. Iya kan? Dia kan tahu anak papa lu itu. Mesin yang kemarin dan guru yang kemarin ya. Iya, galak kan dia waktu itu. Kita udah kayak gimana? Ikan deh. Ini tadi dia bilang jangan ganggu kelompok lain. Yang lain kerja kelompok nanti nilai keterampilannya dikurangi. Aku ikut bu. Terus ya. Gua nomor satu itu dari giginya dari aku. Ngerti kan? Ibu. Kalau nggak ada pemasaran kamu bikin babi. Berarti kau gak memperhatikan Iya. catat dulu ya. Pengetahuan buruk. Oh ini yang juara satu ini juara berapa?
Gak susah kan? Ini yang bagus pasti penambahan nilai formulannya ya. Iya, yang bagus nggak nanti nilai ini disuami jadi nilai UTS aja ya. Lagi kuning jadi punya bagus nggak kan ya? Bukan curi-curi. Bener kan itu di Ada biasa. Ya tukang dulu ya. Kelompok ini lagi ya. Ini yang mau maju presentasi tadi mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Ini bukan legal dulu. Legal dulu. Legal. Atau sih siapa yang mau duluan maju? Nah, apa tuh? Enggak, aku di kertas aja aku nggak perlu ada di kertas. Nah, kalau kalian nggak tahu ada gimana ya? Ayo cepat. Kita belum ya? Gila kali tuh. Is. Enak nanti waktu ya. Jago, jago. Udah. Kelompok 1 dah. Jago. Ya, jadi karena udah pada selesai semua, untuk kelompok 2 silahkan maju semua untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Iya. Maju semua. Iya. Iya, dibacakannya. Dan masuk ke sana. Saat penjualan tekstil terbesar di Indonesia atau tidak dapat pusat penjualan tekstil terbesar di Indonesia pada Tanah Abang Jakarta mulai September Juli dibaca oleh toko yang ditutup karena bangkrut. Selain itu beberapa toko di pasar tersebut terpaksa tutup karena keterlambatan pembayaran biaya Rp4 juta. Pelanggan saat ini lebih memilih berbelanja online, plus sebabnya pelanggan pasar tersebut mengalami tingkat kesulitan yang drastis. Nah, masalah apa terjadi? Untuk kami, masalah yang terjadi adanya yaitu menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja langsung ke toko tersebut dikarenakan barangnya produk-produk dari toko online seperti TikTok Shop yang melakukan diskon yang besar serta adanya pasar yang terlalu bebas. Dampak apa yang terjadi dari pasar tersebut ada dua, ini dampak positif dan untuk kami yaitu pertama dengan adanya bebas masyarakat lebih mudah berbelanja secara offline. Yang kedua untuk mendapatkan diskon yang besar dan dampak negatifnya yaitu pusat perbelanjaan secara langsung tersebut. Serta yang terakhir itu merugikan negara. Adapun menambahkan siswa untuk mengurangi bebas di lingkungan sekitar, yaitu lebih buat belanja langsung ke toko lain karena bisa lebih mudah mengecek bagus atau tidaknya barang yang mau dibeli. Toko satu yang
Jadi perhatikan bukan sih aku. Jadi kan Coba tetap soal apa? Jawaban nomor 2. Sama-sama. Dari sekolah. Yang kedua, dampak positifnya dengan adanya pasar bebas, masyarakat lebih mudah berbelanja secara online, mudah mendapatkan diskon yang besar. Ataupun dampak negatifnya, pusat perbelanjaan secara langsung menurun, serta yang terakhir merugikan negara. Apakah itu dengan yang ada di kalau ada yang mengenai kulit? Kenapa kalian? Bukan. Soalnya kan Tadi aku bilang ada dua kasus yang berbeda. Jadi sama dari kelompok ini apabila ini pertanyaan tentang Beda iya, perhatikan jawaban semuanya kan tanah abang. Apa? kayak bila kelompok sebelah kalau misalnya ada yang kurang mengerti dari permasalahan orang ini bisa ditanyakan. Tadi nggak perhatikan. puasa loh, Bu. Kan Jadi kelompok satu ada pertanyaan untuk Bapak aku kayak dapat apa sih yang tadi bapak? Apanya yang nggak pas? karena apa? Karena apa? Ada apa? Nah, bang, itu baru pas. Abang, oh alah. Baru pas nggak? Ya tanya. Tanah abang masih Jakarta. Ya, berarti aku orang tahu. Ibu nggak bertanya karena kan ibu mengontrol Iya. diskusi kali ya. Jawaban mereka Iya, Tapi kan kalian nilai keterampilan kalian yang dicatat. Iya, nanti jadi itu. Iya, maksudnya kita boleh diguru juga ya. Ya udah. Oke baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok, oh ya kita berikan untuk Yeay. kelompok ya. Sekarang kelompok ilegal. Ilegal. Baju berapa? Ini, jangan ikan bertanya. Nah, Ingat ya. Kota Padang merupakan salah satu daerah penghasil daging sapi terkenal di Sumatera Barat. Yang didukung oleh Badan Pemotongan Hewan atau NPK sebagai tempat pemotongan produksi dan kultur. Nah, di samping itu, di Padang Panjang juga terdapat beberapa pedagang yang membutuhkan kulit mentah baik dari potongan rendah dan sekitarnya maupun dari beberapa daerah terbatas. Namun, skala produksinya masih relatif kecil dan itu merupakan kulit mentah berkualitas rendah, sedangkan yang berkualitas baik langsung dikirim sebagai kulit mentah pekarangan ke Pulau Jawa. Nah, permasalahan apa yang sedang terjadi? Nah, permasalahannya terdapat beberapa pedagang yang mengumpulkan kulit sapi tadi, skalanya tidak masih relatif kecil. Nah, analisis dampak dari pasar bebas menurut pasar daerah di atas yaitu berkurangnya hasil kulit hewan karena terjadinya perdagangan bebas. Nah, yang ketiga, upaya dari permasalahan tersebut yaitu agar pemerintah melarang adanya perdagangan bebas agar masyarakat dapat memproduksi secara merata. Nah, untuk kelompok level pada yang mau bertanya, Kalau seperti itu, Di Padang itu. Bilang nggak, Bu? ya silakan. Itu perdagangannya itu udah bagus itu. Karena kalau memang orang itu ke Jakarta harganya naik, hidupnya semakin banyak. Tapi kalau dijualnya di kampung sendiri, harganya murah untuk orang itu sedikit. Ayo loh. Berarti perdagangan bebas itu kayak Tapi kan di sini dibilang kulit yang berkualitas rendah, masa ditinggalkan di kota itu? Justru harusnya yang berkualitas baik, kecuali misalnya dan juga di sini dibilang produksinya kan masih sedikit. Nah, kan kalau dari dah kembali udah ada banyak, baru bisa diimpor ke Jakarta. Tapi masalahnya kalau diimpor yang berkualitas rendah di Jakarta, diekspor yang berkualitas rendah di Jakarta, memalukan citra orang itu lah. tidak rasa Iya lah. iya betul. Iya. Nah, cuma apa?
Kalau kau jual daging sapi yang berkualitas rendah ke Jakarta, kan jadi buruk nilainya. Lebih baik lah kalau makan daging yang kurang bagus di kampung sendiri, tapi di Jakarta bagus. Abangmu, namamu. Tapi ini kan terkait dengan Ini kita cari nama. terkait dengan ini loh, hewan kulitnya, bukan dagingnya. Jadi kulit ini kan mau digunakan sebagai sepatu, buat diproduksi lagi. Oh, bukan langsung dimakan, jadi apa? Apa sih yo? Daging yang tapi Serius. daging yang dipakai. Creepy. Ah, Oh, creepy. Yang menjadi itu. Masih enak. oh, stick. Ini rendang. Jadi kotor kok. Dendeng dia ini. Nah, jadi Kulit kerupuk kan dibakar di Nah, jadi gimana untuk kedua kelompok, apakah sudah memahami Paham. pasar bebas ini? Paham, Bu. Jadi paham semua kan? Paham, Ibu. Jadi kedua kasus ini termasuk ke dalam pasar bebas dikarenakan mereka menjual barang-barang mereka itu tanpa dari pemerintah, tanpa persetujuan pemerintah, tetapi perusahaan mereka sendiri atau usaha mereka sendiri yang menjual langsung ke berbagai usaha mereka keluar kota seperti itu. Dan makanya tadi dari kasus seperti kasusnya kelompok ini tentang Tanah Abang itu ternyata mereka sekarang lebih banyak menjual barangnya itu melalui online karena tadi itu kan kasus itu online shop atau TikTok shop, jadi banyak yang menjualnya itu secara online. Sedangkan kalau yang ini sama, kebanyakan barang-barang produk kulit mentahnya itu langsung dijual ke luar, sedangkan yang dalam luar sementara dalam kotanya yaitu dalam kotanya kan memerlukan kulit ini juga kan, tapi mereka lebih banyak mengekspor ke luar kota seperti itu. Jadi terjadilah perdagangan bebas. Nah, jadi baik sini dikumpulkan tugasnya untuk penilaian sikap, keterampilan maaf. Nah, dari materi kita ini siapa yang dapat menyimpulkannya? Siapa yang dapat menyimpulkan dan menyampaikan nilai? Halo, Bu. Aduh, Bu, apa dia Dia- sudah barang Iya, biar nampak kau gunakan ini dulu kepala kapan dari ini. Bapak Waldo. Iya, simpan simpan. Cepat. Bapak Waldo Ada yang dapat menyimpulkan. Kita tersimpulkan bahwasanya pasar bebas ini memiliki dua dampak yang dapat negatif. Seperti dan positifnya, seperti yang di kasus TikTok tadi itu, pelanggan tersebut dapat leluasa belanja dari rumah, serta mendapatkan diskon yang banyak atau yang besar, serta mendapatkan itu seperti negara menjadi rugi, serta toko offline menjadi sepi karena merasa e-commerce. Di atas kelompok satu ini untuk sapi tadi kan, sapi itu marak dijual belikan ke wilayah luar. Baik, terima kasih untuk Pak yang sudah bisa menyimpulkan pelajaran kita pada sore hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang aktif. Nah, baik, materinya di sini Ibu akan memberikan tugas, tapi ini kita kerjakan di rumah saja. Tadi sudah Ibu share ke grup kelas kita ya. Nah, jadi untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, apakah ada yang tahu? Nggak tahu ya? Nggak diperiksa kan? Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita membahas tentang strategi Indonesia untuk menjadi negara maju. Jadi mau besok dipelajari, jadi sehingga pertemuan kedepannya kita bisa lebih membahasnya sesuai dengan materi kita nantinya ya. Oke, baik. Jadi gimana menurut kalian, apakah pelajaran kita tentang pasar bebas ini menyenangkan tidak? Sudah paham lah ya gimana tentang pasar bebas ini ya. Oke, baiklah, untuk menutup pelajaran kita pada sore hari ini, mari kita untuk berdoa dan ketua kelas tolong dipimpin doanya ya. Baik, terima kasih. Oke, baiklah Ibu ya. Selamat sore semuanya.
menyampaikan rencana kegiatan di awal di kegiatan bulan itu apakah seperti itu individual atau kelompok nanti. Terus oh ini kegiatan sesuai dengan penelitian saintifik. Satu lagi, bentuk pemulatannya belum ada sih. Udah lah. Audiens yang apa itu dengan menggunakan media itu udah ada sih. Iya, yang itu biar pembelajaran ya. Kalau masih waktu pas. Udah Bu. Mungkin kalau dari kuliah tadi ini memang di dalam masalah ya tadi dia mampu analisis dampak bebas dan terhadap Indonesia yang apakah satu akhirnya akan mencapai dan juga dilakukan penelitian ini terus di sini tadi mampu membuat makalah ya kan itu tadi kan cuma kasus saja kan soalnya ini loh yang kasus ini tadi kan mampu menilai bahwa memang berat lebih tapi pengetahuannya tadi belum kita kalau tadi gimana tugas sedang itu kan selalu berulang kali kalau bisa kalau kalian memungkinkan waktunya ya memang sudah ditulis saja tetapi lebih baik itu kalian melaksanakan pembelajaran diri pengetahuan itu bukan tugas tetapi di dalam kelas saya kan makanya pakai Google Form atau kalian bagilah di situ lima soal 10 soal yang tinggal proses penilaian itu sudah terlihat ada aspek pengambilannya ada aspek itu penilaiannya kelas ini pernah nggak yang paling misalnya gampang pertanyaan atau 5 pertanyaan itu di dalam Google Form belum berarti kelas sebelah jadi ya maksudnya boleh saja kalau memang